Parasat Khaisarah, bagian pembahasan Torah bagian keempat oleh Rabbi Saul Yosef Leiter. Kematian sadik adalah kehidupan baginya. Ya, dalam parasa bagian ini adalah Khaisarah yang secara harafiah artinya kehidupan Sarah. Tetapi kami menemukan bahwa bagian parasa ini sebenarnya berbicara tentang kematian Sarah dan akibatnya. Mengapa harus disebut kehidupan Sarah? De Lubavitcher Rebbe menjawab bahwa kehidupan nyata, kehidupan abadi adalah ketika anak-anak kita menjalani hidup mereka dengan atribut positif yang kita ajarkan kepada mereka. Inilah makna ajaran Talmud. Jika anak-anaknya hidup, maka dia hidup. Ta'anit 5b. Rabbi Menachem Mendel Schneerson dari Ingatan yang Diberkati menjelaskan bahwa kehidupan seorang sadik, orang yang saleh, lebih penting setelah kematian. Sekali lagi saya katakan, kehidupan seorang sadik atau orang yang saleh lebih penting setelah kematiannya. Ketika jasa perbuatannya dipenuhi dan diaktualisasikan, Sarah menginvestasikan esensinya ke dalam putranya, bekerja keras untuk menjaga rumah mereka tetap murni dan kudus. Ketika kita membaca bahwa Ishak menikahi Rivka dan melanjutkan hidupnya, kita mengalami kehidupan Sarah yang sebenarnya. Demikian juga kita melihat ini dalam bacaan Taurat kita. Ketika Ishak menikahi Rivka dengan sifat-sifat positif Sarah, seperti yang dijelaskan Rasi, ya, bahwa semua mujizat yang diberkati Sarah selama hidupnya kembali ketika Rivka menikahi Ishak. Jadi kembali segala mujizat-mujizat yang pernah ada pada saat Sarah masih hidup, ya, ketika dia meninggal, Rivka datang dan itu mulai kembali, ya, terjadi lagi. Tidak mengherankan jika bagian itu disebut kehidupan Sarah. Untuk ajari kami bahwa jika kami ingin benar-benar hidup, kami harus terus berinvestasi pada anak-anak kami sekarang. Jadi apa kita sebagai orang tua ya harus menginvestasi hal-hal mitzvot ajaran Torah kepada anak-anak kita. Sehingga ketika kita meninggal, anak-anak kita melanjutkan, meneruskan itu, maka itulah yang diteruskan dengan kehidupan. Itu yang dinamakan dengan kehidupan terus berlanjut. Dan bagaimana anak-anak bisa menjaga orang tua mereka tetap hidup? Dengan mengungkapkan dalam kehidupan mereka sendiri apa yang mereka peroleh dari orang tua mereka. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Saya mau jelaskan sedikit tentang Yarseid atau tanggal di mana seorang sadik atau penganut Judaisme meninggal. Peringatan tanggal meninggal atau tanggal kematian sangat berarti dalam agama Yahudi. Kabbalah mengajarkan bahwa semua pencapaian spiritual kehidupan seseorang, termasuk setiap pikiran, perkataan, atau perbuatan positif, terpancar dan terungkap di dunia dan di surga pada hari itu, atau pada saat dia meninggal. Semuanya terpancar pada saat seseorang meninggal. Ya. Pada Yarseid, yang dalam bahasa Yiddish adalah ulang tahun. Nah, mengapa banyak orang Yahudi yang religius tidak merayakan ulang tahun mereka selama hidup di dunia ini? Ya, karena ulang tahun yang sebenarnya yang harus dirayakan adalah tanggal kematiannya atau Yarseid. Karena saat dia meninggal itulah hari kelahiran yang sebenarnya di dunia yang akan datang, yang akan kekal untuk selama-lamanya. Memang tidak ada larangan untuk merayakan ulang tahun selama kita hidup di dunia ini, tapi dalam Torah tidak ada satupun leluhur atau para nabi Yahudi yang merayakan hari lahir mereka. Justru hari kematian mereka lah yang mereka ingatkan untuk dirayakan dari tahun ke tahun. Di dalam Torah hanya ada satu tokoh yang merayakan hari kelahirannya, yaitu Firaun. Nah, apakah kita mau mengikuti contoh dari seorang tokoh seperti Firaun yang merayakan ulang tahunnya? Ya jelas tidak. Kita lebih bagus berpatokan kepada para leluhur dan para nabi yang merayakan Yarseid, hari lahir mereka di dunia yang akan datang. Ya, yang kekal, dunia yang kekal untuk selama-lamanya. Saya jelaskan sih. Pada Yarseid, jiwa berada pada kekuatan terbesarnya dan dalam kemuliaan yang penuh. Dan untuk setiap tahun berikutnya, pancaran ini kembali bersinar di dunia dan di surga. Karena jiwa diangkat ke tingkat spiritual yang lebih tinggi dan ditarik lebih dekat kepada Hashem. Setiap tahunnya. Ya, sementara pancaran spiritual dari atas dapat mempengaruhi orang-orang di bawah, anak-anak al-maharum
ya, siswanya, temannya, kerabat, bahkan orang asing juga dapat memberikan manfaat yang sama kepada mereka yang di atas. Pada hari ini, setiap mitzvah yang dilakukan dan setiap upaya untuk meningkatkan kehidupan spiritual seseorang yang telah dilakukan almarhum semasa hidupnya membawa pahala besar bagi almarhum. Hal ini terutama berlaku untuk ayah dan ibu seseorang. Makanya pada saat kematian Sarah, justru parasatnya berbunyi kehidupan Sarah, hayai Sarah. Sebuah peringatan Yahrzeit umumnya dikaitkan dengan dua perasaan campur aduk. Di satu sisi kita belajar dari orang bijak kita bahwa jiwa orang yang telah meninggal naik dari satu dunia spiritual ke dunia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ini adalah hari bersukacita bagi jiwanya. Maka dari ini merupakan hari sukacita bagi orang-orang terdekat dan terkasih yang ditinggalkan. Inilah hari sukacita yang harus dirayakan. Ya, karena pada saat setiap tanggal kematiannya jiwanya naik, jiwanya naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain untuk mendekat kepada Hashem. Nah, di sisi lain Yahrzeit secara alami menekankan kehilangan yang dalam dialami keluarga. Memang ada perasaan kehilangan ya, dan perasaan sedih. Sebenarnya bagaimanapun juga Yahrzeit atau tanggal kematian seharusnya tidak memunculkan perasaan sedih, melainkan perasaan refleksi, pembersihan diri, dan pertobatan. Saat ini seseorang harus berusaha untuk menyerahkan hidupnya di bumi ini dengan jalan yang diikuti oleh jiwa yang di atas, yang terus-menerus mendaki. Jadi jiwa yang meninggal kita rayakan ya Yahrzeitnya, tanggal kematiannya, untuk apa? Untuk pendakian jiwa seseorang yang meninggal ini. Ya, dia akan terus mendaki ke tempat yang dia inginkan. Jadi di alam spiritual itu kan ada tingkat-tingkatan. Jadi jiwa ini harus terus dia mengalami pendakian terus-menerus. Artinya sama seperti jiwa terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun, pergi dari kekuatan ke kekuatan selanjutnya. Demikian pula mereka yang terkait dengan jiwa harus terus meningkat dalam kemajuan mereka dalam pengetahuan Torah dan mematuhi mitzvot. Dengan melakukan itu mereka memberi jiwa orang yang meninggal kebahagiaan sebesar mungkin. Artinya ketika kita di dunia ini, ya umpamanya contoh kehidupan setelah kematian Sarah, dia akan mengalami peningkatan yang luar biasa ketika Ishak dan Rivka ya melakukan hal-hal yang telah dia tinggalkan sesuai dengan metode-metode yang diajarkan. Demikian juga kita, ya. Ketika saya umpamanya nanti pergi meninggal, anak-anak saya harus merayakan Yahrzeit dan mereka harus melakukan apa yang pernah saya ajarkan. Itu akan membawa dampak yang besar bagi saya di kehidupan di alam sana. Pendekatan ini menggarisbawahi pandangan dasar Yudaisme bahwa pada kenyataannya tidak ada kematian dari pihak Tuhan. Ya, tidak ada sebenarnya, ya. Sebaliknya, Yahrzeit atau tanggal kematian dan bahkan hari-hari yang berlalu adalah merupakan sebuah transisi. Tapi transisi ini unik karena hanya menuju satu arah. Semakin tinggi dan semakin tinggi dari kekuatan ke kekuatan. Pertama di dunia ini dan kemudian di dunia berikutnya. Ya, dalam bagian ini juga kita membaca bagaimana hamba Abraham, Eliezer, tiba di sebuah sumur dan menunggu nubuat untuk bertemu dengan calon pengantin Ishak. Ayat tersebut menulis bahwa Eliezer berlari untuk menyambutnya. Kejadian 24 ayat 17. Mengapa dia berlari untuk menyambutnya? Rashi mengutip Midrash bahwa Eliezer melihat bagaimana air di sumur naik dalam kemampuannya, ya, bergejolak air dalam sumur. Jika dia melihat demonstrasi kekudusan Rivka seperti itu, mengapa kemudian mencari demonstrasi lebih lanjut dari kebaikannya? Bukankah mujizat tanda ilahi bukti yang cukup? Rabbi Yeskel dari Kusmin menjawab bahwa dalam menilai seseorang hanya satu karakter pribadi yang baik yang bernilai 100 keajaiban dan mujizat. Ada kisah yang menceritakan, dan ini lucu, tentang penulis Chofetz Chaim, Rabbi Israel Meir HaKohen yang terkenal. Satu kali dalam kerendahan hatinya yang besar, dia datang ke sebuah kota dan melakukan bisnisnya sepanjang hari tanpa ada yang tahu siapa dia. Menjelang malam dia datang ke kamar tidurnya dan dia meminta sesuatu untuk dimakan. Dia kemudian berbisik pada manajer bahwa dia adalah penulis Chofetz Chaim. Tetapi meminta agar dia tidak memberitahu siapapun. Maksudnya Rabbi bilang jangan kasih tahu siapa-siapa ya, bahwa saya penulis Chofetz Chaim. Manajer ini terkejut untuk alasan apa. Sebenarnya sampai Rabbi ini bilang bahwa dia yang penulis Chofetz Chaim dan membiarkan manajer ini tahu ya rahasianya. Kemudian Rabbi menjawab bahwa
Kita mempelajari ini dari Eliezer, hamba Abraham. Dia juga tidak mengungkapkan siapa dia, sampai mereka meletakkan beberapa makanan di hadapannya. Kejadian 24:34. Baru kemudian dia berkata, aku adalah hamba Abraham. Mengapa? Jadi mereka harus tahu bahwa hamba Abraham sangat berhati-hati agar makanannya yang disajikan harus yang kosher. Berkaitan dengan cerita di atas, menarik bahwa di dalam perjalanan Eliezer memenuhi misinya, namanya tidak pernah disebutkan. Kadang-kadang ia disebut sebagai manusia, tapi biasanya sebagai hamba Abraham. Hasidut mengajarkan kita bahwa Taurat ingin mengajari kita bahwa semua keberhasilan Eliezer adalah karena Abraham. Bahkan mujizat yang terjadi padanya semuanya dimulai melalui jasa Abraham. Begitu juga ketika kita melihat diri kita sebagai hamba dan utusan Tuhan, kita tidak hanya diberi kekuatan khusus untuk memenuhi misi kita. Sama sekali tidak ada orang yang bisa menghentikan kita. Sebagaimana Talmud bersaksi, tangan seorang hamba seperti tangan tuannya. Tangan kita bertindak sebagai pengganti Tuhan dan juga sebagai utusannya. Tadaraba, Shalom. Apabila saudara merasa diberkati dan memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar dan pertanyaan saudara akan saya bahas dalam bentuk pengajaran atau video. Tadaraba.